Kur, 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 kur. Makan-makanlah, makan yang banyak ya. Makan sampai kenyang supaya bisa bertelur. Ashwan, kau sudah pulang. Mengapa kau di sini? Kakak ipar, ikut aku. Si Wang Xuan, dia sudah tamat. Dasar si pirang, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kakak ipar, Wang Xuan ikut judi sabung ayam. Dia kalah lebih dari 10 juta. Sekarang barangkali dia sudah seperti anjing, dirantai dan dikurung. Kakak ipar, turutilah aku saja. Kujamin setiap hari akan membuatmu sangat puas. Perempuan sialan, kau benar-benar tak tahu diri. Tadi kau bilang, di mana Wang Xuan kalah duit? Sakit-sakit. Bicara. Dia, di ba. Sabung ayam overlord. Jangan pukul aku, istriku yang akan bayar utangnya. Pergi. Sabung ayam overlord. Sudah 15 tahun. Ternyata kalian masih mencelakakan orang. Pelan-pelan saja. Bibi, pelan-pelan. Perjalanan kita ke kota ini benar-benar tidak mudah. Kita harus menjual lebih banyak hasil panen. Betul. Cepat cari tempat jualan yang bagus. Ayo jalan. Tahwa, ayo pergi. Bukankah kau mau ke kota menjual telur? Kalian duluan, aku mau ke toilet sebentar. Baiklah, cepatan ya. Sabung ayam overlord. Jadi kaya semalam bukan mimpi. Sekali kau terjerat di tempat ini, keluargamu pasti hancur. Ayo, ikut aku masuk. Hancurkan sarang iblis kejam ini. Betul, begitu, hebat. Ayo, lanjut. Tendang dia, sasar punggungnya. Dia sudah terluka. Patuk lagi. Kalahkan dia. Ayahku, Zhongming, sangat mahir dalam sabung ayam. Orang-orang memanggilnya Dewa Sabung Ayam. Konon, sang dewa membantu semua orang, Gigit dia. Bagus. Hajar dia. sedangkan ayahku membantu orang-orang yang hatinya dilahap nafsu judi. Uangku kembalikan. Kembalikan uangku. Gui, aku datang tepat waktu, seperti janji. Singkir. Berani juga kau, nak. Sok berani kau datang bawa muslihat buat menghentikan judi ke arena sabung ayam overlord punyaku? Kemari kalian, keluarkan si penguasa api merah. Lihat itu yang menumbangkan ular sanca, penguasa api merah, sungguh buas. Guru, api merah ini tipe petarung dari Dianan, mahir menyerang leher. Kita harus hati-hati. Ayah, biar ayam emas hitamku yang melawannya. Adik seperguruan, ayam emas hitam punyamu masih hijau, ia mudah dikalahkan. Kak Kun, tenang saja, serahkan padaku. Menandingkan anak ayam itu dengan milikku, kau cari masalah. Penguasa api merah garang sekali, langsung menerjang dengan rentetan kepakan. Menghadapi gempuran secepat ini, si emas hitam lincah mengelak. Hantam dia. Sikat habis, Emas hitam terus menghindar, api merah pun murka, lalu melancarkan jurus pengincar leher. Bocah ini hebat juga, bisa memelihara ayam sehebat itu. Tak mungkin. Api merahku, tak terkalahkan seantero negeri, mana mungkin tumbang di tangan bocah ingusan? Kak Kun, sudah aku bilang, ayam emas hitamku pasti menang. Tahua memang berbakat sekali. Zhao Lao Gui, sebelum tanding kita sudah sepakat, kalau kau kalah, arena sabung ayam overload ini harus langsung ditutup.
kau harus berjanji berhenti berjudi serta mengembalikan seluruh wang haram itu kepada para korban tanpa kurang sepeser pun. Kembalikan uang kami. Kembalikan. Ini daftarnya. Sekarang, tepati janji. Balikan uangnya. Cepat bayar. Diam kalian. Kembalikan. Diam. Balikin uang kami sekarang. Dewa Zong. Aku sudah kalah. Aku terima. Semua uangnya ada di kantor bendahara di lantai atas. Apakah Anda mau naik ke sana? Dan menghitungnya bersama? Tunjukkan jalannya. Silakan. Guru, biar aku menemani. Hei, Xiao Hei, jurusmu hari ini hebat. Kau berjasa sekali. Sebagai hadiah, makan yang banyak. Ayah, kenapa? Ayah, Ahua, lari cepat. aku akan membawamu ke rumah sakit. Kita cari dokter. Jangan sampai mereka menangkapmu. Sisa hidupmu, jangan pernah sentuh sabung ayam lagi. Hiduplah seperti orang biasa dan berjuanglah untuk terus bertahan hidup. Ayah, Tangkap gadis cilik itu, raih juga ayamnya. Sabung ayam Overlord. Hari ini semua hutang lama akan kita tuntaskan. Kak Ji, kamu nakal sekali. Apa yang nakal? Kak Ji, maafkan saya. Kak Ji, aku sudah meminta sahabatku, si rambut kuning, untuk menyampaikan pada istriku, tolong beri aku tambahan 1 hari. Adik Wang, kau sungguh mengira aku sedang berbuat amal? Dengar ya, begitu lewat pukul 12, kalau istrimu tak muncul membawa uang, aku akan menagihnya langsung padamu. Jangan, tolong jangan. Kak Ji. Kak Ji, sasaran empuk baru sudah tiba di luar. Perlu kita singkirkan sekarang? Kenapa terburu-buru? Yang bagus layak ditunggu. Target yang masih segar harus diperlakukan perlahan-lahan. Beritahu semuanya, siapkan perlengkapan kalian. Bersiap menyambut pesta besar. Baik, Bos. Serbu dia. Kalahkan dia. Selamat datang di Sabung Ayam Overlord. Semoga keberuntungan bersama Anda, dan semoga Anda mendadak kaya. Serbu dia, arahkan ke matanya. Taklukkan dia. Cepat. Selesai sudah. Semua simpananku lenyap. Menang lagi, jagoanku tersayang, anakku tercinta. Seperti biasa, biarkan pendatang baru ini merasakan sedikit untung dulu. Begitu, saat mereka ketagihan, langsung kita singkirkan saja. Siap. Tatapan perempuan ini amat tajam. Nona, apa ini kali pertama Anda datang? Silakan coba peruntungan Anda. Di mana suami saya, Wang Xuan? Waduh, rupanya Nyonya kayak datang. Suami Anda tengah menanti penolongnya. Gadis muda ini lumayan memikat. Cari peluang, antarkan dia ke kamarku. Saudara Wang, orang yang selalu kau rindukan sudah datang. Jangan lukai aku. Istriku pasti akan membayar utangnya. Jangan sakiti aku. Istriku, tolong aku. Wang Xuan, lihat dirimu sekarang. Apakah kamu masih tampak seperti manusia? Sekarang, orangnya sudah muncul, tak satu jari pun hilang. Jadi, mana uangnya?
Hebat, lepaskan ikatan saudara Wang. Istriku, aku tahu kau tak akan meninggalkanku begitu saja. Ah, Kak Ji, wanita ini sedang memperdayamu. mana uangnya? Di mana uangnya, brengsek? Hei, sayang, jangan main-main lagi. Cepat serahkan uangnya padanya. Apa kau tega melihatku mati? Wang Xuan, saat aku menikah denganmu dulu, kau bersumpah di bawah langit bahwa seumur hidup takkan berjudi, masih ingatkah kau? Kukatakan pada kalian, moodku sedang sangat buruk. Aku tak punya waktu mendengar khotbahmu di sini. Pegang tangannya. Jangan. Istriku. Kukatakan padamu, kalau tak segera melunasi utangmu, kapak berikutku akan membuatmu tak berguna. Aku akan melumpuhkanmu sebagai pria, supaya aku lebih bebas menghibur istrimu. Istriku, cepat lunasi utangnya. Ini cuma soal uang kan? Aku bisa memenangkannya lagi lewat sabung ayam. Apa? Utang suamiku berasal dari judi. Kalau begitu, aku akan melunasinya sesuai aturan sabung ayam kalian. Kau cuma mengandalkan ayam kampung kecil ini? Dengar, ya, bahkan jago terlemah di sini bisa melumpuhkan ayammu dalam sekali patuk saja. Ayam kampungku yang mungil ini berjuluk Phoenix Rumput. Dia sangat lincah, belum tentu kalah. Tidak bisa. Suamimu berutang akibat judi, utang tunai harus dibayar tunai. Bayar dulu utang judi suamimu, baru kita bicarakan sabung ayam, paham? Yang ini, sertifikat lahan kandang ayam kami. Nilainya $500.000. Lalu ini, tabungan hasil jerih payah bertahun-tahun. Paling tidak $500.000 nilainya. Dua jaminanmu itu baru seharga $1 juta. Masih jauh dari 10 juta. Kalau aku kalah, nyawa suamiku juga jadi milikmu. Jangan, ayam kampung itu percuma. Istriku, jangan cuma menonton sampai aku mati. Baru sekarang kau takut mati? Kenapa tadi tak terpikir berhenti berjudi? Begitu kau melangkah ke kasino ini, keluarga kita sudah runtuh. Sekarang pilihannya bertaruh dengan ayam ini, atau aku hanya diam menonton saat mereka merenggut nyawamu. Cepat bilang, apa pilihanmu? Kak Ji, aku sudah melihat ayamnya, sayapnya pendek, kakinya pun kecil, tak punya daya tahan, masuk arena langsung KO. Bagaimana jika kita terima saja taruhannya, lalu paksa dia menyerahkan segalanya, termasuk dirinya? Karena kau begitu ingin berjudi, aku, Yao Ji, bukan orang kolot nan kejam. Namun, dalam taruhanmu itu, harus ada satu tambahan. Cepat katakan, apa maumu? Kau harus memasukkan dirimu sendiri ke dalam taruhan. Apa? Jangan sentuh istriku, aku yang akan melunasi utang judi ini. Dengan apa kau akan melunasinya? Lihatlah baik-baik. Menurutku, tubuh istrimu dibandingkan jantung, limpa, paru-paru, serta ginjalmu, jika semua itu dijumlahkan, tetap jauh lebih berharga. Yao Ji, kau benar-benar sampah. Berani-beraninya engkau memanggilku sampah. Apa kau tak tahu, aku paling muak kalau ada orang di depan wanita cantik menyebutku sampah. Berani sekali engkau memanggilku sampah. Hari ini akan kuhabisi dirimu, akan kubuat perhitungan denganmu. Hentikan. Aku akan bertaruh denganmu. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan diriku kepadamu. Namun setiap ronde yang kumenangi, kamu harus menutupi $500.000. Pilihan bagus. Aku suka berurusan dengan orang yang paham aturan, terutama nona muda, secantik dan semulusmu. Silakan mulai. Gadis muda ini cukup berani juga, biar Kak Ji yang menanganinya. Kau paham, perempuan polos tapi liar seperti dia, nanti diranjang, pasti terasa luar biasa. Itu dia si macan tutul. Di arena ini, aku belum pernah melihatnya kalah. Baiklah, semua. Hari ini, aku akan memperlihatkan sesuatu yang baru untuk kalian. Gadis muda ini ingin mempertaruhkan ayam warisan keluarganya, yakni Chow Feng Huang, untuk menantang jagoan kami, yakni si macan tutul. Taruhannya adalah dirinya sendiri.
Ahua, sebaiknya jangan bertaruh. Terima saja nasib kita. Diam kau. Mana kau tahu kita pasti kalah. Ayam jago mereka, dari kecil diberi daging segar, ditempa mentalnya, dan dibiasakan bertarung. Sedangkan ayam kampung kita, posturnya, lunglai seperti kapas, mana sanggup melawan. Dick, sudah pahamkah kau aturan main adu ayam ini? Sebenarnya aku kurang mengerti. Tolong jelaskan singkat. Biar kakak jelaskan, aturannya amat sederhana, ayam masuk ring, lalu dupa dinyalakan. Selama dupa menyala, kedua ayam bertarung. Jika salah satu ayam terluka parah atau roboh tak berdaya, dia dinyatakan kalah. Kalau dupanya habis terbakar, tapi belum ada pemenang, bagaimana? Kita cukup menambah satu batang dupa lagi, begitu saja, kan? Selain itu, kita masing-masing punya satu kesempatan meminta jeda untuk memberi minum ayam kita. Namun ayam dilarang diberi makan atau diberi obat. Paham? Baik, aku mengerti. Kalau begitu, ayo mulai. Kedua pihak bawa ayam kering. Pertarungan dimulai. Cepat lihat. Si macan tutul mulai menyerang. Awas lehernya, sebentar lagi bisa robek. Lihat ayam kecil itu, sangat lemah, tak punya semangat bertarung sama sekali. Kedua ayam ini pada dasarnya tidak selevel, mana bisa bertarung. Sudah pasti, sama seperti tuannya, akan dilumat sambil diinjak. Ayam kecil ini baru serangan pertama sudah langsung mengepak-ngepak dan kabur sepertinya. Bahkan sebatang dupa pun dia takkan sanggup bertahan. Adik, tunggu, kakak akan menghancurkanmu sampai tak bersisa. Sudah kubilang, ayam ini jelas tak mampu, tapi kau tetap memaksanya bertarung. Gugu, gugu, gugu. Gugu, gugu. Cepat bangun, patuk dia. Perempuan ini malah memakai jurus memanggil elang untuk seekor ayam, benar-benar aneh. Kupikir lebih baik jangan bertarung di sini. Pergilah ke ranjang, menemani bos Xiaoji buat bermain, lebih bermanfaat. Sekarang jelas, dia memang bodoh dan tak tahu apa-apa. Melatih ayam petarung ini butuh peluit perang dan aba-aba tangan. Dia tak paham sama sekali, berani-beraninya ikut sabung ayam. Kenapa ayam itu justru rebahan di sana? Sedang apa dia? Kok malah bertelur? Kak Ji, lihat betapa takutnya induk ayam ini, sampai-sampai ia bertelur. Arena sabung ayam Overlord kami sudah buka belasan tahun. Baru kali ini lihat ada yang ribut pakai ayam petelur. Kuperingatkan kau, Nona, lebih baik cepat menyerah. Nanti ayam kecilmu bisa trauma dan tak mau mengerami telur lagi. Di peternakan kita masih banyak ayam jantan, mengapa kau malah pilih induk ayam? Cao Feng Huang, sedang apa kau di saat genting begini? Kenapa kau justru bertelur? Ayo bangun. Lawan dia cepat. Si macan tutul, hajar saja dia sampai remuk. Cepat, bangun. Gawat, ayamnya habis, aku juga bakal tamat. Macan tutul jatuh. Kok bisa begini? Macan tutul terpeleset telur lalu terjatuh. Sepertinya sayapnya cedera. Kenapa bisa kebetulan begini? Sebenarnya ini situasi apa? Ayam petarungmu sudah tumbang, dia tak bisa bangkit lagi. Ayam kecilku menang. Itu cuma hoki. Apa yang kau sombongkan? Lagi pula, waktu membakar dupa ini belum usai. Mengapa tergesa-gesa? Macan tutul, ayo lekas bangkit. Jangan lambat. Cukup satu serangan saja. Macan tutul ini memang berniat menamatkannya. Gadis muda, jangan sok tangguh dulu. Nanti kalau sudah diranjangku, akan kubuat tulangmu benar-benar lemas. Macan tutul memang pantas menyandang gelar ayam petarung emas. Insting bertarungnya ganas dan makin bertarung kian gahar. Di ronde ini, apapun caranya, ayam kecilku pasti kalah telak. Namun hari ini, akan kutunjukkan pada kalian semua, bagaimana caraku menang. Tak lama lagi, akan kutunjukkan pada kalian apa arti berpura-pura lemah demi menundukkan lawan, serta menyimpan strategi di balik senyuman. Ayah, jika dua pihak saling mengadu ayam, sementara kekuatan mereka terpaut jauh, lalu bagaimana pihak yang lemah dapat menang? Seorang pemburu yang benar-benar cerdas seringkali
menyamar sebagai mangsanya. Perhatikan, ayam kecil itu, bukankah dia terus-menerus berlari mengelilingi tepi arena, membiarkan ayam besar mengejar hingga kehabisan tenaga? Benar juga. Itulah cara menaklukkan yang kuat dengan taktik memancing lawan. Tunggu hingga ayam besar itu terus berlari sampai terengah-engah, lalu mulai emosional dan kehilangan kesabaran. Saat itulah celahnya akan muncul. Lakukanlah serangan balik. Cukup satu pukulan telak untuk menang. Ingatlah, menampilkan kelemahan tak berarti benar-benar lemah. Sembunyikan kekuatanmu dan tunggu momen yang pas. Si ayam kecil ini cuma berlari tanpa balik menyerang. Menurutku, dia pengecut sekali, ya? Ini bukan soal takut, melainkan strategi untuk melemahkan lawan. Si macan tutul bertubuh bongsor, maka staminanya lebih cepat habis. Walau Cao Feng Huang bertubuh mungil, dia jauh lebih lincah. Gaya bertarung memancing lawan seperti ini paling cocok untuk menundukkan lawan yang jauh lebih kuat. Tunggu dulu. Langkah si ayam kecil ini tampak cukup menarik juga. Suruh si macan tutul berhenti main-main, pakai saja tendangan lilitan, akhiri dia seketika. Cepat lihat, si macan tutul itu sedang melancarkan jurus tendangan lilitan legendarisnya. Sekali serang, bisa seketika menghancurkan tulang kering lawannya. Selesai sudah. Tak ada ayam yang mampu menahan jurus mematikan milik si macan tutul ini. Kita bakal segera kalah. Aduh, waktunya hampir habis. Sepertinya kekalahan kali ini sudah pasti. Serang balik, sekarang juga. Dia ternyata sukses menghindar. Mana mungkin? Mana mungkin? Waktu dupa sudah habis. Kita. Aku menang. Kita menang. Kita menang, sayang. Kamu hebat sekali. Hanya satu ronde ini, kita dapat $500.000. Ayam kampung ini juga hebat. Bisa-bisanya mengalahkan macan tutul. Macan tutul itu adalah jagoan sabung terbaik di arena sabung ayam bawang. Tak diduga kalah oleh seekor induk ayam petelur. Kalau kabar ini tersebar, semua orang akan menertawakan kita. Kalian cuma mujur menang satu ronde, itu pun cuma cukup bayar utang $500.000. Apa yang kalian ketawakan? Apa yang mau disombongkan? Untuk melunasi hutang $10 juta, jalannya masih panjang. Benar. Memang lagi hoki. Bukankah bos kalian bilang, sabung ayam bukan soal pengalaman, tapi soal peruntungan. Betul kan? Adik, betul sekali. Aturan, tetaplah aturan. Kamu menang ronde ini. $500.000 ini milikmu. Sayang, kamu memang hebat. Di ronde ini, kita langsung kantongi banyak uang. Perempuan tak tahu malu. Kubiarkan kau nikmati kesenangan sesaat. Begitu keserakahan membutakanmu, aku akan merebut kembali semuanya beserta bunganya dan mengisapmu sampai kering. Nikmatilah. Tak lama lagi, giliranmu menangis. Pergi, bawa ayam-ayam sakit di belakang. Ke sini. Ayam sakit? Kak Ji, bukankah seharusnya kita pakai ayam yang lebih kuat? Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Aku sedang lempar umpan panjang untuk memancing ikan besar. Tidak. Aku memancing Putri Duyung Jelita. Ayam kampung ini mirip kelinci ya? Bisanya cuma lari. Itu namanya teknik lari lapangan. Ayam kampung ini memang cuma seekor ayam pelari. Cao Feng Huang menang. Cao Feng Huang menang lagi satu ronde. Cao Feng Huang menang 4 kali berturut. Aneh sekali. Kenapa selalu kebetulan? Kena titik vital yang sama. Cuma keberuntungan, murni keberuntungan saja. Menang lagi. Cao Feng Huang, kau memang luar biasa. Sayang, sekarang kita sudah meraup $7 juta. Kalau ditambah tabungan kita, itu cukup buat melunasi sebagian besar utang. Ayo berhenti selagi unggul. Di kepala mereka, pasti sudah ada niat busuk. Berhenti apanya? Hoki lagi bagus, kenapa harus cabut? Pernah dengar orang bilang,
Saat Dewi Fortuna berpihak, tak ada yang bisa menghentikan. Bukankah rugi kalau kita pergi sekarang? Pergi. Kasih makan elang itu dengan serbuk Jingang. Ingat, naikkan dosisnya. Tenang saja, Kak Ji. Sepertinya mereka sudah tak sabar. Di ronde ini mereka pasti coba menyingkirkanku. Suka kabur ya? Penguasa gunung yang sudah minum obat, kecepatan dan ketahanannya bisa membuat seekor macan kelelahan. Mari kita lihat sampai kapan ayam pelayanmu ini bisa lari. Kak Ji, kondisi penguasa gunung sangat baik. Jangankan seekor ayam rumput kecil ini, bahkan jika lawannya anjing galak sekalipun, kita tidak akan kalah saing. Bagus, hahaha. Saat ayam rumput kecil itu lelah berlari, itulah saatnya dia akan kehilangan segalanya. Sepertinya aku memenangkan beberapa putaran sebelumnya, tapi ini adalah jebakan yang mereka rancang dengan matang. Tujuannya adalah untuk menghabiskan energi si ayam kecil. Jika pada putaran berikutnya, ia bertemu dengan ayam petarung yang ganas, si ayam kecil pasti akan kalah. Hahaha, hebat juga. Benar-benar wanita yang sangat tangguh. Hanya dengan seekor ayam rumput kecil, dia sudah mengalahkan beberapa jagoanku. Keberanian ini, keberuntungan ini, aku kagum padamu, Yaoji. Tapi adik, gayamu yang bertaruh $500.000 per putaran ini, sampai kapan kamu bisa melunasi $10 juta? Lagi pula, para penonton di sini merasa itu tidak menarik. Begini, aku punya saran. Babak selanjutnya kita buat sedikit lebih seru, yaitu kita buka taruhan sampingan untuk umum. Semua orang bisa ikut bertaruh, dan peluang taruhannya 1:10. Bagaimana? Artinya, jika aku bertaruh 10.000 dan aku menang, aku bisa dapat $100.000? Tentu saja, berapapun yang kamu pertaruhkan, selama kamu menang, aku akan bayar 10 kali lipat. Ini benar-benar seru. Hanya terbatas untuk putaran ini, taruhan mulai dari $10.000. Yaoji mau pakai putaran ini untuk membuatku kehilangan segalanya? Adik, sudah dipertimbangkan begitu lama, masih mau lanjut bertarung atau tidak? Hei istriku, jangan terima. Ini jebakan, mereka pasti akan mengeluarkan ayam petarung terkuat, kita tidak akan bisa menang, ayo pergi saja. Pergi kemana? Sekarang semangat ayam rumputku sedang memuncak. Ini waktu yang tepat untuk mengembalikan modalmu. Lalu ayam petarung mana yang akan dikeluarkan pihak gelanggang bawang? Yang kami keluarkan adalah penguasa gunung. Si dewa perang tak terkalahkan penguasa gunung. Hahaha. Ayo kita pasang taruhan padanya, pasti menang. Ayam rumput itu hampir kehabisan napas. Dia sudah pasti akan kalah. Aku pasang 50.000. Aku pasang 100.000. Untuk penguasa gunung. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Aku pasang 50.000. Istriku, segera kirimkan uang maharmu padaku. Ibu, pinjamkan aku tabunganmu. Nanti akan aku kembalikan 10 kali lipat. Adik, aku sudah menghitungnya secara kasar. Total taruhan yang bertaruh ayammu akan kalah sudah mencapai $2 juta. Artinya, jika ayam rumput kecilmu itu kalah, kamu harus membayar ganti rugi $20 juta. Putaran ini, apa kamu berani menerimanya, adik? Jangan diterima, istriku. Saat dia sudah menggigit umpan, mereka akan menarik talinya. Aku dulu juga dijebak seperti ini. Penguasa gunung adalah kartu as dari gelanggang bawang. Ia ahli dalam pertarungan hidup mati dan tidak pernah membiarkan lawannya hidup. Yaoji ini benar-benar ingin menghabisiku. Tolong, jangan berjudi lagi, istriku. Uang yang baru kita menangkan cuma umpan dari mereka. Sekadar trik agar mereka mendapat untung lebih besar darimu. Ini perangkap. Perangkap apa? Aku cuma melihat ayam jagoku menang terus di tiap ronde. Saat peruntungan tiba, aku harus terus mengejarnya selagi masih menang. Makin besar taruhannya, makin besar pula hasilnya. Aku terima taruhan ronde ini. Hahaha. Namun, total hartamu bahkan tak sampai $20 juta. Jangan sampai nanti kau tak sanggup membayar. Betul sekali. Kami tak punya uang sebanyak itu, jadi kami tak akan lanjut bertaruh. Kami menolak taruhannya. Siapa bilang aku tak punya uang? Sertifikat lahan kandang ayam ini, plus tabungan ini, jumlahnya $1 juta, ditambah $7 juta milikmu tadi, semuanya kutaruhkan. Adik, apa kau lupa? $7 juta itu cuma jaminan utang suamimu. Bukankah ada aturan di arena judi ini? Selama permainan belum usai, hasil menang tetaplah menang, dan utang belum boleh dihitung. Baik, biar ku jumlahkan. Jadi 1 juta tambah 7 juta, totalnya $8 juta, masih jauh dari 20 juta. Kebetulan aku baru pulang dari bank meminjam $8 juta, rencananya untuk memperbesar peternakan ayam, tapi kini akan kutaruhkan semua. Kau benar-benar sudah gila. Kalau uang $10 juta ini pun lenyap, lebih baik kita mati saja daripada sengsara. Minggir sana, aku lagi sabung ayam, jangan ikut campur. 8 juta tambah 8 juta, jadinya $16 juta. Berarti masih kurang $4 juta. Nyawaku dan nyawa suamiku seharga $2 juta per kepala, bukankah pas $20 juta? Hahaha. Menarik sekali Nona, kau memang pahlawan sejati. Kutaruhkan penuh $20 juta ini demi kemenangan ayam jagoku. Dengan odds 1:10, nilainya jadi $200 juta. Kalau aku menang, kau wajib bayar aku $200 juta. Apakah sabung ayam Overlord sanggup membayar sebesar itu?
Adik, tak usah khawatir soal itu. Selama kau menang, aku sanggup membayar berapapun. Sayang, kau takkan mungkin menang. Anak buah, bawa masuk penguasa gunung. Ayam kita sudah berlaga 5 ronde. Staminanya nyaris habis. Dia bahkan sudah tak kuat berdiri. Mana mungkin masih bertarung? Aduh, tak capek apa ngomel terus? Aku tahu kapan harus berhenti. Ayam kecilku, jangan pedulikan kata-katanya. Kau takkan bisa berhenti. Ahwa, aku pernah mengalaminya. Begitu menang, kau akan terus ketagihan. Namun saat kalah, yang ada di kepalamu cuma bagaimana menebus kerugian. Pada akhirnya, semuanya pun ludes tak bersisa. Ahwa, kumohon, hentikan berjudi sekarang, ya? Pergilah, jangan ganggu peruntunganku. Saat hoki sedang tinggi, jika aku berhenti sekarang itu namanya bodoh. Berikutnya, yang akan naik arena adalah sang dewa perang tak terkalahkan penguasa gunung. Harta karun arena ini akhirnya muncul. Betul, gila. Ia belum pernah sekalipun tumbang, tak ada lawan yang sanggup melukainya. Wah, Kali ini kita pasti cuan besar. Ya, wanita itu benar-benar cari celaka sendiri. Hahaha. Aku sengaja memakai ayam lemah untuk memberimu nyali, kemudian memakai ayam obat untuk menaklukkan lawan sekali serang. Metode menjerat mangsa ini tak pernah meleset. Perempuan bodoh, bersiaplah lenyap. Otot penguasa gunung tampak sangat tegang. Jelas ia menelan banyak bubuk fajra. Sekarang tenaganya sungguh dahsyat. Kalau ayam kampung melawannya pasti hancur. Lepaskan ayamnya. Penguasa gunung. Penguasa gunung. Cao Feng Huang, dengar aku. Jika ia mengejarmu, lari zigzag. Habiskan staminanya. Aku akan cari celahnya. Cao Feng Huang, jangan kecewakan aku. Bertarunglah. Kita bisa meraup 200 juta dolar. Perempuan itu masih bermimpi. Tunggu saja ia tumbang. Nyalakan dupa, biar laga dimulai. Penguasa gunung, jangan biarkan dia terus mengelak. Gunakan cakar pembelah gunung untuk melumpuhkannya seketika. Habis sudah, kita betul-betul celaka. Hahaha. Leher penguasa gunung sepanjang ular, kakinya setinggi bangau, jangkauan serangnya amat luas. Paruhnya keras bagai paku besi, sayapnya tajam seperti pisau, dan tendangan cakarnya bisa merobek badan. Yang paling penting, ia punya naluri bertarung yang buas. Begitu hukum terukir di cakarnya, keganasannya pun bangkit sepenuhnya, dan ia takkan berhenti sebelum lawan binasa. Jika ayam kampung kecil menantangnya, itu ibarat menabrakkan telur ke batu. Penguasa gunung. Penguasa gunung. Penguasa gunung. Penguasa gunung. Hahaha. Ayam kampung kecil cuma ampas. Penguasa gunung, hajar dia. Hajar dia, hajar dia, hajar dia. Setiap terjangannya terus mempersempit ruang gerak Cao Feng Huang. Daya fisik penguasa gunung ini jauh lebih buas dari dugaanku. Celaka. Stamina ayam kampung kecil bakal segera ludes. Ayam kampung kecil nyaris tersudut di titik akhir. Tak bisa ditunda lagi. Harus lekas mencari jalan keluar. Ayah, jika ayam aduan kita harus melawan serangan bertubi-tubi hingga kehabisan tenaga, bagaimana menghadapinya? Bertarung kasar takkan berhasil. Saat begini, kamu harus mencari kelemahannya, lalu mengalahkannya dengan kecerdikan. Titik kelemahan? Kelemahan pertama, serang punggungnya. Punggung ayam menyambung leher dan panggulnya, itulah pusat kekuatannya, sekaligus titik terlemahnya. Hantam punggungnya dengan segenap tenaga, kau bisa melukai sungsung tulang belakangnya, dan seketika melumpuhkannya. Kelemahan kedua, tendang dadanya. Di bawah tulang dada, terdapat pusat saraf vital. Tunggu ketika ia membuka paruh untuk mematuk, lalu serang dadanya secepat kilat. Yang ringan bisa membuatnya terengah, sedangkan yang berat dapat mengguncang jantungnya, bahkan merusak matanya. Dua titik inilah kunci menaklukkan lawan yang lebih kuat. Aku mengerti. Cukup serang titik paling menyakitkan dan mematikan baginya. Lalu bagaimana kalau lawannya ayam yang diberi perangsang? Ayam yang diberi perangsang bisa menyerang ganas, tapi pikirannya kacau dan emosional. Begitu serangan awalnya gagal, tenaganya lekas surut. Saat itu, cari luka lamanya. Itulah titik lemahnya. Sekali serang, kau akan menang. Penguasa gunung, terus kejar dia. Makin kau tak sabar, langkahmu makin kacau. Dan kelemahanmu takkan tersembunyi lagi. Ada luka lama di situ. Titik lemahnya sudah ketemu. Kelemahannya ketemu. Cao Feng Huang, titik lemahnya di sayap kiri segmen ketiga 3 inci di bawah bulu. Sekarang, pukul dadanya. Gawat, penguasa gunung ditendang sampai tersungkur. Aku tidak salah lihat kan? Penguasa gunung benar-benar dirobohkan oleh ayam kampung kecil. Penguasa gunung, jangan gentar. Pakai tabrakan gunung besi, hantam dia sampai roboh. Hahaha, sudah tak sanggup menahan lagi ya. Ayam cupu dia memang ayam lemah.
Hahaha, tenaganya cuma meledak sesaat lalu habis. Barusan itu hanya keberuntungan luar biasa. Sekarang saatnya menyelesaikan sisa-sisa ayam kampung kecilmu. Hahaha. Penguasa gunung, selagi dia lemah, buat dia merana, habisi dia sekarang. Hehehe. Duit 200.000 dolarku bakal jadi 2 juta dolar. 2 juta dolar. Haha, taruhanku pas. Hahaha. 3, 2, 1, menghindar. Astaga, penguasa gunung ambruk lagi. Ini disebut memanfaatkan tenaga lawan. Penguasa gunung, cepat bangkit. Penguasa gunung, aku mau kau mencabik perutnya untukku. Perempuan sialan, berani menantangku. Harta recehmu itu, plus dirimu. Malam ini semuanya harus tertinggal di sini. Hahaha, sudah aku bilang, penguasa gunung milikku tak semudah itu dikalahkan. Kalau penguasa gunung sudah murka, serangannya jadi membabi buta. Tak lama lagi ayam kampung kecilmu itu, perutnya bakal terkoyak parah, dan bulunya berterbangan di udara. Hahaha. Jangan besar kepala dulu. Pernah kau dengar pepatah? Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Pakai kemenangan kecil untuk memicu ketamakanku. Manfaatkan taruhan besar untuk memancing kegilaanku. Yang ingin kalian lihat adalah si tolol yang dilahap nafsu judi, yang menyerbu tanpa peduli risiko apapun. Kalian mengira aku mangsa, tapi kalian tak tahu, pemburu sejatinya seringkali muncul dalam wujud mangsa. Taruhan yang kalian kira pasti menang, lihat saja bagaimana kugulingkan keadaan. Hebat sekali, Ahwa. Panduan rahasia buatanmu ini luar biasa. Namun, itu belum cukup. Semua ini hanyalah teknik belaka. Lantas apa yang paling penting? Petarung ayam sejati tak pernah bergantung pada cakar maupun taring ayamnya, melainkan hati lawannya. Keserakahan bisa membuat orang kehilangan nalar sehingga hanya melihat untung tanpa menyadari risikonya. Kesombongan akan membuat seseorang jadi congkak, hanya melihat keunggulan diri dan menyepelekan kekuatan lawan. Pada saat itu, kamu cukup memanfaatkan sifat manusia, merancang taktik sesuai situasi, maka kamu pasti menang. Aku mengerti, Ayah. Inti adu ayam sejatinya adalah melawan orangnya. Cao Feng Huang. Efek obat penguasa gunung nyaris habis. Ini saat yang pas untuk balas menyerang. Lompat dan pukul punggungnya. Penguasa gunung, ayo bangun. Waktunya selesai. Kau telah kalah telak. Waktu habis. Cao Feng Huang menang. Astaga. Hebat sekali. Kita benar-benar pakai ayam kampung dan sukses menundukkan penguasa gunung. Aku tidak mimpikan. Ini bukan mimpi. Hahaha. Kita menang 200 juta dolar. Haha. Gila. Penguasa gunung benar-benar kalah. Kalah. Habis semua duitku. Sayang istriku. Ini sungguhan, bukan mimpi, kan? Cepat, cubit aku. Cubit aku. Cepat. Cepat lihat. Apa ini benar? Ah, tamatlah sudah. Aku kalah sampai kehilangan rumahku. Dasar tak berguna. Aku pertaruhkan semua hartaku. Kurang ajar, bangun cepat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Penguasa gunung kalah oleh seekor ayam kampung. Aku sungguh kehilangan 200 juta dolar. Ini kan pemasukan sabung ayam Overlord selama nyaris setengah tahun terakhir. Liu Zi. Katanya dia sedang dalam kondisi puncak. Kak Ji, sumpah. Aku benar-benar sudah kasih dia dosis bubuk Fajra 2 kali lipat. Seharusnya ini tak mungkin terjadi. Mustahil. Mustahil apanya? Nyatanya tetap kalah, kan? Kak Ji. Sampah tak berguna. Tak berguna. Kau sampah. Katanya dia tak bakal kalah. Kau benar-benar sampah. Sampah sepertimu mending hilang saja. Sudah, jangan tendang dia lagi. Kalah ya kalah. Tak usah melampiaskan emosi ke orang lain, kan? Lagi pula aku cuma kebetulan beruntung. Persetan dengan kebetulan. Perempuan ini rupanya tak sesederhana itu. Keberuntunganmu mencurigakan. Beritahu aku, siapa kau sebenarnya? Aku cuma seorang wanita desa peternak ayam. Jadi ayam punyamu yang bermasalah? Memangnya apa salahnya ayam ini? Ayam ini cuma salah satu yang paling biasa dari peternakan kami. Hari ini baru pertama kali dia bertarung. Apa masalahnya? Tak percaya aku. Ayam kampung petelur biasa saja, bisa gampang menang belasan kali berturut-turut, bahkan membalikan keadaan lalu menumbangkan jagoanku, si penguasa gunung. Oh iya, itu gara-gara kamu. Pasti kau kasih doping padanya. Benar, pasti pakai doping. Betul. Kami tak percaya, pasti ada kecurangan. Ayam kampung sanggup mengalahkan ayam petarung unggulan. Seumur hidupku, belum pernah ku dengar hal semacam itu. Harus diselidiki. Uangku tak boleh lenyap begitu saja tanpa alasan jelas. Periksa dengan saksama. Aku harus menggagalkan kemenangan ini sekarang juga. Kalau tidak, bila Bos Cheng tahu aku kalah sebesar ini,
Dia pasti akan menghabisiku. Hei, obat perangsang, apa maksudmu? Kami bahkan tak pernah mendengarnya. Sudah 15 tahun, namun sabung ayam Overlord ini benar-benar tak berubah. Masih berbau sampah yang sama, selalu bikin onar saat kalah taruhan. Kenapa? Karena tak terima kalah kalian mau memfitnah orang. Kalian bilang ayamku memakai obat? Mana buktinya? Liu Zi, rebut ayam kampung itu darinya. Akan kucek darahnya langsung di sini. Semua serang. Ini fitnah. Kalian benar-benar seperti bandit. Jika hasil pemeriksaan keluar dan ayamku terbukti bersih, bagaimana kalian akan menggantinya? Kalau aku memfitnahmu, aku akan potong 3 jariku sebagai permintaan maaf. Sayang, aku amat merindukanmu. Kak Kun, Yaoji sudah tumbang. Dia baru saja kalah dan menghabiskan uang 6 bulan. Apa? Ada ahli hebat yang datang? Dia seorang perempuan. Dikalahkan oleh seorang perempuan? Apakah otak Yaoji sampai habis dipatuk ayam? Yaoji ngotot bahwa lawan memakai doping. Dia sudah mengerahkan orang untuk mengepung mereka. Cepat, panggil Zhou Laogui di halaman belakang, biar dia pemanasan, lalu selidiki sekuat apa lawan itu. Siap, bos. Adik seperguruanku. Tadi sangka, di dunia ini, masih ada perempuan yang piawai bermain sabung ayam. Sudah 15 tahun, aku, kakakmu, begitu merindukanmu. Zhou Laogui, ada tugas untukmu. Hari ini, kelompok mana lagi yang berani menantang? Apakah mereka memakai gaya Liu Difeng dari Dianan? Atau gaya Kuo Tangsha dari Minbei? Bukan keduanya. Hanya seorang gadis kampung, datang membawa ayam kampung, tetapi menumbangkan semua jagoan Yaoji, termasuk penguasa gunung. Gadis kampung? Ayam kampung? Tunjukkan jalannya. Apa yang mau kalian lakukan? Jalan, apa di sini sudah tak ada hukum? Dengar, Dick. Selama kau mengakui bahwa engkau memberi ayam itu obat perangsang, aku bisa melepaskanmu pergi tanpa harus banyak menderita. Akhirnya mereka muncul juga. Aku ingin lihat siapa yang sebegitu beraninya, hingga berani bermain curang, di arena sabung ayam Overlord kita. Yaoji? Bos memintaku datang untuk menanyakan padamu, bagian depanmu ini, sejak kapan berubah jadi pasar tradisional? Suasananya gaduh sekali hingga Nona di lantai atas tak bisa beristirahat tenang. Asisten Shen, ini bukan kesalahanku. Ini dia, wanita ini biangnya. Dia memberi ayamnya doping, lalu melarangku memeriksanya. Prosedur pemeriksaan medis ini, siapapun yang datang, tetap wajib dijalani. Saya mohon kerjasamanya. Kerjasama sih gampang. Hanya saja aku khawatir hasil pemeriksaan kalian nanti dimanipulasi. Bicaramu ngawur? Tenang. Di sabung ayam Overlord, selalu menjunjung kejujuran dan keadilan. Lagi pula, jika Anda enggan diperiksa, Anda tak akan bisa memberi penjelasan kepada semua orang dan tak bisa lepas dari masalah ini, benar? Benar-benar ramah sekaligus licik. Ini ancaman untukku? Baik, periksa saja. Terima kasih atas pengertiannya, Nona. Pemeriksaan lab memerlukan 2 jam. Setelah 2 jam, baru keluar hasilnya. Tunggu dulu. Bila ayamku setelah diperiksa nanti terbukti bersih, aku mau dia berlutut di depan ayamku, menyembah 3 kali, lalu berkokok 3 kali. Kubuat kau menyesal. Aku. Diam. Dasar tak tahu malu. Baik. Aku mewakilinya menyetujui. Jika kami salah menuduh Anda, dia yang akan melakukannya. Keahlian sabung ayam Nona luar biasa,
Sungguh mengagumkan. Kami di Sabung Ayam Overlord memiliki seorang pendekar sabung ayam utama. Mendengar ada ahli seperti Anda, beliau ingin bertukar ilmu dengan Anda. Jadi kalian hendak mengutus ahli melawanku? Tak enak menolak niat baik itu. Mari bertarung satu ronde lagi. Sayang, jangan bertaruh lagi. Lebih baik kita segera pergi saja membawa 200 juta dolar ini. Bagaimana? Kau bodoh, kita sudah menang sebanyak itu. Mana mungkin mereka membiarkan kita pergi begitu saja? Persilakan Tuan Zhou masuk. Tuan Zhou, inilah orang yang hari ini menunjukkan kemampuan hebat, yakni Nona. Nona ini? Apa saya? Tatapan matanya? Mengapa begitu mirip dengannya? Mungkinkah itu dia? Tak mungkin. Aku pasti salah lihat. Sang putri Dewa Sabung Ayam? Menurut kabar yang beredar, telah lama tiada, mustahil ada di sini. Zhou Laogui, sudah 15 tahun tak bertemu. Kau tampak jauh lebih tua. Zhou Laogui menatapku begitu. Mungkinkah pernah melihatku sebelumnya? Sekilas, Nona, sedikit mirip dengan kenalan lamaku. Beberapa bagiannya memang serupa. Namun bila dicermati, sebenarnya tak begitu mirip. Berpakaian biasa dan berbau kotoran ayam. Tak tersisa lagi sisa aura keagungan masa lalu. Sepertinya pemilik arena sabung ayam penguasa ini sudah berganti orang. Entah siapa dia yang sanggup membuat Zhou Laogui rela bekerja padanya. Nona, saya juga ingin membahas keahlian bertarung dengan Anda. Mari kita mulai sekarang. Aku agak kebelet buang air kecil. Boleh aku pakai kamar mandi kalian? Tentu saja. Keluar, kemudian belok kiri, ada di ujung sana. Sayang, temani aku. Aku takut tak menemukannya. Gue, ada apa denganmu tadi? Kenapa tampak begitu? Ketakutan? Seolah melihat hantu? Siapa sebenarnya gadis itu? Aku rasa, dia sangat mirip dengan gadis yang mengalahkanku 15 tahun silam. Anak perempuan? Benar. Gadis yang menaklukkanku itu, dia adalah putri dari legenda dunia silat, Raja Adu Ayam, Putri Zhongming. Apa? Apa? Itu cuma dugaanku. Tapi, siapapun dia sebenarnya, tak akan kubiarkan keluar hidup-hidup dari Sabung Ayam Overlord. Warga sekalian, kemari. Cepat kemari. Ayah pernah bilang, serigala yang memasuki sarang harimau pasti berada dalam bahaya besar. Hanya ketika banyak mata mengawasi, tangan-tangan jahat yang bersembunyi tak akan berani menyerang sembarangan. Ahwa, ini tempat yang kau maksud? Ya ampun, benar-benar megah. Jadi ini yang disebut sabung ayam? Ramai sekali. Sebanyak ini orang cuma untuk melihat dua ayam bertarung? Perempuan tak tahu malu ini, lagi apa sih? Nona, siapa mereka? Mereka semua keluargaku dari desa, ada paman dan bibi. Mereka ikut denganku ke kota untuk menjual hasil hutan. Mereka tak percaya aku bisa meraup banyak uang hanya dengan ayam kampung. Jadi, mereka kemari untuk melihatnya langsung. Semua ini hasil kemenanganku berkat ayam kampung itu. Kepingan-kepingan ini bisa ditukar dengan uang yang sangat banyak loh. Jadi, kepingan plastik ini adalah uang? Ahwa, hebat juga kamu. Apakah ayam petelur ini benar-benar sekuat itu? Cepat buat kami kagum. Sepertinya, tampaknya dia ingin menciptakan situasi dengan memanfaatkan kerumunan besar supaya aku tak berani bertindak gegabah. Hanya sekelompok. Sekumpulan orang desa kampungan, tak perlu ditakuti. Kian banyak orang di sini, kian banyak pula yang menyaksikan. Kekalahannya yang menyedihkan. Bukankah itu lebih seru? Mereka notarisku, serta alat pengungkap kebenaran. Sehebat apapun kalian, kalian takkan berani curang di depan umum. Ayah, besok mereka pasti memakai cara licik. Apakah kita tidak akan dirugikan? Ahwa, ingatlah, saat kau sendirian dan lemah, serta berada di dalam wilayah lawan, strategi terbaik, bukan melawannya secara terang-terangan, melainkan buat situasi kacau, di bawah sorot matahari, segala kejahatan akan sedikit menahan diri. Makin banyak orang, kalian akan makin menjaga gengsi, dan takkan berani curang. Paman dan bibi, lihatlah kemari.
saksikan bagaimana ayam biasa keluarga kami dapat mengalahkan jagoan terkuat dari keluarga mereka. Hebat, Ahwa. Semangat. Harumkan nama desa kita. Kali ini, berapa besar taruhannya? Nona, taruhan biasa. Tak sebanding dengan ketajaman matamu. Bagaimana kalau begini? 500 juta dolar untuk satu babak? Satu babak saja. Menentukan pemenang. 500 juta dolar? B. Berapa? 500 juta dolar. Astaga. Bahkan kalau seluruh leluhurku mengumpulkan uang, mereka takkan pernah melihat uang sebanyak ini. Pasti tumpukannya besar sekali. Jika ditumpuk, pasti lebih tinggi dari truk. Benar sekali. Itu cukup untuk seluruh desa kita hidup santai. Selama 8 generasi. Sayangku. 500 juta dolar. Kali ini benar-benar jangan berjudi lagi. Kalau kali ini kalah, bahkan kalau seluruh keluarga kita dijual pun tetap takkan bisa melunasinya. Kali ini kamu harus dengarkan aku. Ahwa, kalau kau kalah, lubang senilai 500 juta dolar, itu bukan main-main. Lebih baik jangan berjudi. Benar, Ahwa. Dengarkan aku, kekayaan sebesar ini, kita tak ditakdirkan memilikinya, kita pun tak sanggup menanggungnya. Jangan sekali-kali bertaruh dengan mereka. Nona, ada apa? Kau tak berani? Kalau tak sepenuhnya yakin, kau pasti takkan berani memasang taruhan sebesar ini. Zhou Laogui, kau sedang berusaha menyudutkanku? 500 juta ya, tetap 500 juta. Aku berani pasang taruhan. Gila. Kamu betul-betul gila. Kita baru saja menang 200 juta dolar. Sekarang kau mau taruh 500 juta dolar lagi. Mana mungkin kita terus-menerus punya peruntungan sebagus ini? Mustahil. Baru saja kita menang 200 juta dolar. Mana kau tahu, kalau kita tak bisa menang 500 juta dolar lagi, siapa yang bisa menjamin keberuntungan? Aku mau coba peruntungan sekali lagi. Selain itu, aku tak sabar menyaksikan kepiawaian sang master sabung ayam. Tuan Muda Zhao, silakan. Tahan dulu. Nona, ayam kampungmu tidak boleh ikut bertarung. Atas dasar apa? Ini sungguh tidak adil. Mengapa dilarang? Jangan ribut, hentikan teriakanmu. Kenapa begitu? Begini, biar ku kasih tahu, sebelum hasil tes doping keluar, ayam kampungmu yang kecil ini dilarang masuk arena, itu aturannya. Kalau begitu, bagus. Kebetulan aku pun tak membawa ayam lain, maka laga ini batal saja. Kami hentikan pertarungan ini. Kenapa buru-buru? Mereka tidak mengizinkan ayam kampung kita bertarung? Pasti mereka telah menyiapkan jago lain. Untuk kau pilih. Ternyata Nona begitu berpikiran terbuka. Kesini, bawa kesini jago-jagonya, agar Nona bisa memilih. Pendatang tak memakai ayam asing, laga hidup mati tak meminjam senjata lawan. Itu aturan baku. Selain itu, siapa tahu tipu muslihat yang mereka lakukan pada jago yang mereka sodorkan. Laga ini benar-benar tak bisa diterima. Kalah berarti rugi 500 juta dolar. Benar sekali. Ahwa, dengan asal-usul yang tak jelas begini, kau tak bisa asal pilih jago untuk bertarung. Betul? Kalau sampai terpilih ayam yang payah, ayam sakit, atau ayam lemah, bukankah tamat riwayat kita? Ya, betul. Omong kosong, tempat sebesar arena sabung bawang ini, saat memberi sesuatu pada tamu, yang kami sodorkan adalah bibit unggul, terbaik dari yang terbaik. Silsilahnya sangat terjaga, dibanding ayam kampung kalian, jago ini ratusan kali lebih tangguh. Kalau silsilahnya bagus, maka justru harus kita coba. Hari ini tanganku lagi mujur. Modal ayam kampung kecil saja bisa menang, apalagi kalau pakai jago asli. Bukankah kemenangan makin gampang? Keempat ayam ini, sudah aku pilihkan khusus untukmu. Apapun pilihanmu, kau tetap akan kalah. Dewa, lindungi kami. Kumohon, izinkan kami memilih satu ekor ayam petarung yang tangguh. Ayam nomor 1 tampak amat gelisah. Ia gampang menampakkan kelemahannya. Jadi tak kuambil. Sementara ayam nomor 2 ini terlalu kalem, juga tak merasa dekat denganku. Itu pun tak mau kupilih. Ayam yang satu ini garang sekali. Berani mengancam majikannya. Pembangkang macam ini, jelas tak mau kupilih. Kau tidak paham. Dalam memilih ayam aduan, kau harus cari yang naluri berkelahinya kuat. Nomor 3, layak dipilih.
Kau yang memilih atau aku? Ini kan ayam kebiri. Zhou Laogui berani sekali membawa binatang cacat begini untuk kupilih. Kalau begitu, kuikuti saja maumu. Jangan sekali-kali pilih ayam itu. Jelas terlihat ia yang penyakitan. Aku sudah mantap dengan pilihanku. Aku memilih nomor 4. Apa? Ada apa? Aku bilang Nona, kau benar-benar punya pengamatan tajam. Pilihan yang bagus. Pilihan yang bagus. Pilihan yang bagus. Kau memang pantas disebut sebagai istri sejati dari suamimu itu. Sungguh bodoh. Ternyata memilih seekor ayam yang baru saja kukebiri. Ayam ini bukan lagi ayam petarung, melainkan ayam yang tak berdaya dan setengah cacat. Nona, apa kau yakin? Tidak. Kami belum tuntas memilih. Kami tak memilih yang ini. Kami ambil nomor 3, pilih nomor 3. Ahwa, ayam ini tak becus. Lekas bilang pada mereka, gantikan dengan yang lain. Tukar saja. Ganti dengan yang lain. Aku tetap memilih yang ini. Dengan yang satu ini, aku merasa paling cocok. Kau sudah gila atau dungu? Selama matamu tidak buta, siapapun bisa melihat bahwa ayam ini tampak seperti ayam sakit, berdiri saja goyah, mana mungkin melawan ayamnya. Apa yang kau tahu? Tadinya kau juga bilang ayam kampung kita tak berguna. Tapi bukankah ayam itulah yang memberi kita kemenangan $200 juta? Kau, Xuanzi, jangan banyak omong lagi. Ikuti saja perintahku. Aku tetap pilih nomor 4. Baik. Nona memilih nomor 4. Sekali dipilih, tak bisa ditukar lagi. Tak usah cerewet lagi, ayam pilihanku sudah siap. Bagaimana dengan milik kalian? Nona, untuk bertanding melawan ahli sekelas Anda, tentu saja saya harus menurunkan ayam petarung terkuat. Sambutlah. Bloodfiend. Apa? Tak sangka bisa menemukannya di sini. Sang Raja Arena, Bloodfiend. Ku dengar, dia pernah turun di 500 laga kandang maut. Dan tak satu pun lawannya bertahan. Namun karena dia terlalu ganas, bukankah dia sudah dilarang berlaga? Kamu belum tahu ya? Dia sudah lama diakuisisi oleh sabung ayam Overlord. Seharga fantastis $1 juta. Sejak saat itu ia disimpan dan dilatih diam-diam. Konon daya serangnya naik 10 kali lipat. Hari ini akan ada pertunjukan seru. Semuanya. Bloodfiend. Asalnya dari pegunungan terpencil di perbatasan Yunnan Myanmar, ia adalah pejantan kelas atas. Kepadatan tulangnya 2 kali lipat ayam biasa. Paruhnya tajam bakait besi, cakarannya sanggup membelah batu. Sejak berusia 3 tahun, ia hanya memakan mangsa hidup. Setiap hari ia beradu dalam satu kandang melawan anjing hutan. Hari ini, demi menyambut Nona, aku sengaja menghadirkan Bloodfiend untuk memamerkan kejayaannya. Aku akan memakai Bloodfiend untuk menghajar nomor 4. Ayam kebiri itu. Kau, tunggu saja keruntuhanmu. Bloodfiend. Sayang, kita tak mungkin menang melawannya. Lebih baik kita menyerah. Jangan bertempur lagi. Cukup, jangan melawannya lagi. Si Bloodfiend ini tak bisa lagi dianggap sekadar ayam aduan biasa, melainkan sebuah mesin pembunuh yang kejam. Kenapa? Kau ketakutan? Kalau takut, gampang saja. Berlutut saja dan akui kekalahan, maka mungkin kami akan mempertimbangkan untuk tak menghabisi kalian. Jangan banyak bicara. Ayo mulai. Baiklah. Silakan pindah ke arena hukum milikku. Kedua kubu, masukkan ayam ke arena. Apalagi yang mau disaksikan? Sekali patuk langsung selesai. Apa yang ada di benak Ahwa? Memilih ayam ringki begitu. Kalau kalah, $500 juta lenyap. Celaka, semuanya tamat. Nona, ayam nomor 4-mu tampaknya sama sekali tak bergairah. Ya, kalau menyerah sekarang, cukup bayar setengah biaya. Masih sempat. Banyak bicara, ayo mulai. Bebaskan ayamnya.
Cepat lihat. Bloodfin mulai menyerang. Si ayam sakit nomor 4 bakal segera dihabisi saat ini juga. Bloodfin, cabik nomor 4 buatku. Cepat cabik dia. Cabik dia, hancurkan nomor 4 itu. Betul-betul. Dia berhasil mengelak. Mantap nomor 4. Dugaanku soal nomor 4 memang benar. Walau ayam ini sudah dikebiri, naluri bertarungnya masih ada. Dia enggan dikalahkan lawan. Itu cuma refleks di ambang ajal. Bloodfiend, pakai cakar dasar bumi, lumpuhkan kedua kakinya. Ini teknik khusus buat menyerang bagian bawah, cakar dasar bumi, yang bisa membuat lawan langsung kehilangan kemampuan bergeraknya. Nah, begitu benar. Tadi sudah kuduga, ayam sakit tetaplah ayam sakit. Celaka aku. Kali ini benar-benar tamat. 500 juta dolar. Seumur hidup, bahkan sampai reinkarnasi pun, takkan sanggup kulunasi. Kali ini dia pasti tumbang, sia-sia aku mengira dia benar-benar punya kemampuan, ternyata cuma sekadar keberuntungan bagi perempuan bodoh ini. Selesai sudah. Gara-gara emosi, seluruh simpanannya dipertaruhkan. Meski ia menjual diri tiap hari, dia tetap takkan mampu menutup 500 juta dolar. Seandainya tahu bakal begini, kenapa melakukannya dari awal? Ahwa. Sungguh keterlaluan. Rugi 500 juta dolar, bagaimana akhirnya? Nona, pemenang sudah jelas, kenapa masih melawan percuma? Jangan buang waktu, bayar sekarang. Memilih ayam kebiri nomor 4 itu memang taruhan besar. Melihat situasinya, peluang nomor 4 untuk menang memang amat tipis. Ayah, kenapa dengan kuning? Dia baru saja dioperasi. Bukankah mestinya dia lemas? Kenapa dia menyerang siapapun yang dilihat? Ayam yang baru dikebiri, keseimbangan tubuhnya terguncang. Kebiasaan lamanya belum lenyap, mentalnya belum stabil, rasa sakit dan gelisahnya, serta energi yang tak tersalurkan akan meledak jadi amarah liar. Begitu amarah ini terpicu, maka dia bakal menyerang membabi buta tanpa kendali pada apapun yang bergerak. Tingkat keganasannya berkali lipat dari ayam petarung biasa. Aku mengerti. Kalau amarah liar ini bisa dipancing, maka bukankah kita bisa melawan racun dengan racun? Memakai dendam untuk menaklukkan kesombongan? Benar, Ahwa memang cerdas. Ayam petarung nomor 4, api di dadamu itu, hingga kapan kau pendam? Nomor 4, kau dengar? Mereka menyebutmu sampah, cuma ayam kebiri layak diinjak-injak saja. Apa kau terima? Angkat kepalamu, berdiri gagah siap bertarung. Inilah posisi bertarung paling perkasa. Tuan Zhou, apa Anda yakin ayam ini pernah dikebiri? Padahal ayam ini baru saja dikebiri, dan aku memakai cara pencabutan langsung yang paling menguras tenaganya. Nomor 4 mulai balik menyerang. Ternyata dia hanya menarget bagian persendiannya. Ayam ini padahal aku yang memeliharanya, dia tak pernah memakai cara bertarung securang ini, benar-benar aneh. Zhou Laogui, sepertinya kau masih belum paham betul soal sabung ayam. Kau merenggut kejantanannya, menjadikannya makhluk tak sempurna yang dipenuhi dendam, hingga di benaknya hanya tersisa naluri menyerang paling dasar, dan paling membabi buta. Si Bloodfiend ini meski bertubuh besar, namun tiap serangannya terlalu kuat dan berat. Dia tak mampu mengelak dari serangan gesit dari ayam kebiri ini. Bloodfiend, apa yang kau lakukan? Gunakan segenap bobot tubuhmu, kalahkan dan tindih dia habis-habisan. Tunggu sebentar, sebenarnya apa yang kamu lakukan padanya? Ayam kebiri ini, seharusnya mustahil berkondisi begini. Zhou Laogui, seharusnya akulah yang bertanya padamu. Kau memintaku memilih ayam kebiri? Itu sungguh merendahkan martabat sabung ayam overlord kalian. Syukurlah, aku paham kebiasaan ayam kebiri. Aku mengikuti alurnya, menggunakan rasa dendam untuk menaklukkan kesombongan. Akan kutunjukkan padamu bahwa ayam kebiri ini tak sepadan denganmu. Dasar wanita tak berguna. Kau terus berbohong, kau sama sekali bukan hanya peternak ayam biasa. Ternyata kau paham bagaimana menaklukkan kesombongan dengan dendam. Itu teknik rahasia yang cuma dikenal oleh pelatih ayam kaliber atas. Ternyata dia tak sesederhana itu. Kupikir dia cuma orang dari kandang lain yang datang untuk merusak reputasi kita. Cukup, Nona muda, katakan, siapa kau sebenarnya? Aku cuma seorang peternak ayam, tapi yang belum kalian ketahui adalah yang lebih ganas dari ayam petarung, yakni ayam petarung yang telah dikebiri. Kau yang bodoh, identitas istriku tak mungkin dipalsukan, kan? Sebagai tetangga, semua orang di sini bisa jadi saksi. Betul. Ahwa memang ahli ternak ayam. Kalian, orang kota, cuma pandai cari alasan, begitu tahu akan kalah, segera mengalihkan topik. Kalau kalian tak sanggup bertaruh, jangan buka arena judi. Sialan, coba kau ngomong sekali lagi. Nona, karena Anda begitu yakin, dan kejelian Anda juga sangat tajam, apakah Anda berani memasang taruhan lebih besar? Toh nasibku sedang mujur. Kalau Anda mau main, mari kita uji keberuntungan ini. Baiklah, jika begitu, di atas. Taruhan awal $500 miliar, kita tambah lagi $500 miliar. Totalnya menjadi $1 miliar. 1 miliar. 1 miliar? 1 miliar. Aku tidak salah dengar, kan? Syukurlah.
Toh 500 juta saja kita menang, apalagi 1 miliar. Ayo kita bertaruh lebih besar lagi. Astaga, istriku, jangan lakukan itu. Jantungku tak kuat menanggungnya. Kalau tidak kuat, pergi saja dari sini. Orang ini menantang kita. Sebesar 1 miliar dolar itu berarti dia menghargai kita. Kita tak boleh menolak niat baiknya. Gui, kau sudah gila. 1 miliar dolar. Angka sebesar ini, tanpa restu bos, kau dan aku takkan sanggup mempertanggungjawabkannya. Bukan begitu, gadis kampung ini sama sekali takkan mampu membayar 1 miliar dolar. Yang kutuju sebenarnya bukan uang taruhannya, melainkan dengan taruhan 1 miliar ini, biarkan Bloodfiend meroketkan harganya secara drastis. Asal kita menang kali ini, Bloodfiend bakal menjadi pangeran ayam aduan dengan harga selangit. Lalu, baru kita gunakan dia untuk taruhan yang lebih besar dan meraup lebih banyak uang. Tapi tak harus sekarang juga, bagaimana kalau kita kalah? Takkan ada kata kalah. Kau kira aku tiap hari memberi makan Bloodfiend dengan organ vital keledai hidup, sekadar menambah tenaganya? Aku sedang membangun tubuhnya, supaya saat kritis, dia mampu menahan ramuan pemicu kegilaanku. Kau menyuapinya ramuan, rahasia pemicu kegilaan. Betul sekali. Ayam aduan yang menelan obat gila selama 3 hari, takkan merasa sakit sedikit pun, menjadi sangat perkasa. Matanya dipenuhi hasrat bertarung, dia akan bertarung tanpa henti. Melihat waktunya, efek obatnya pasti sudah mencapai puncak. Lihat, obatnya mulai bereaksi. Obatnya mulai bereaksi. Setelah mengonsumsi gila 3 hari, jangan bilang seekor ayam jago kebiri, bahkan anak sapi sekalipun, akan sanggup dicabik-cabik. Apa yang terjadi? Kenapa Bloodfiend ini mendadak bulunya rontok tak terkendali, dan ototnya bergetar tak beraturan? Ini bukan kemarahan alami. Kondisi Bloodfiend ini tidak wajar. Ini bukan gairah bertarung normal. Kondisi yang tak wajar? Nona, mohon perhatikan baik-baik. Ini jelas bahwa Bloodfiend saya ini telah tersudut oleh ayam jago kebiri Anda, hingga ia membangkitkan daya tempur yang luar biasa. Ini tanda racun yang menyerang jantung. Apa obat yang kau berikan padanya? Kau akan mencelakakannya kalau begini. Hei, Nona, jangan asal menuduh di sini. Kuperingatkan kau, ini hanya naluri bertarung biasa, naluri bertarung, paham? Tuan, ayamnya sudah di arena, semuanya tergantung kemampuan sendiri. Atau mungkin, Anda gentar? Kemana nyalimu saat bertaruh tadi? Gawat. Parah sekali, ayam ini benar-benar tak terkendali. Bagaimana ini istriku? Kalau kita kalah di ronde ini, itu artinya 10 miliar dolar. Bloodfiend, lekas. Urus ayam itu, kalahkan ayam itu, kalahkan dia sekarang. Nona manis, wawasanmu soal ayam tampaknya masih minim. Zhou Laogui, kau sungguh berani memberi ayam aduan itu racun keras yang begitu berbahaya hingga merusak jantungnya demi meraih kemenangan. Kau bahkan tak punya rasa malu sedikit pun. Aduh, dupa ini sebentar lagi akan habis terbakar. Dengar, Nyonya, uang 10 miliar dolarmu pasti lenyap. Nomor 4, awas. Nomor 4, bangkit. Ayo cepat bangun. Bangun, cepat bangun, ayo bangun. Sayang, bagaimana sekarang? Sepertinya nomor 4 tak mampu bangun. Stimulan dari lawan, butuh setidaknya 15 menit sebelum efeknya hilang. Aku harus cepat cari cara. Ayah, lihat. Ayam itu mulai kelelahan. Sebentar lagi dia bakal tumbang. Bahwa ingat, dalam seni sabung ayam, yang paling penting adalah memahami sifatnya. Lain kali, bila menemui keadaan serupa dan kau hendak mengobarkan gairah bertarung sang ayam, kau tak bisa memakai cara yang biasa. Kau bisa mencuba taktik jebakan cantik. Jebakan cantik? Ternyata dia benar-benar tak kuat. Ayam gila ini benar-benar ganas. Kali ini dia pasti tumbang. Kalau kalah 1 miliar dolar, 10 hayat pun takkan cukup untuk melunasinya. Para tamu terhormat, dupa ini hampir padam. Bila ayam Anda masih tak bersemangat bertarung, sesuai aturan, akan dinyatakan menyerah, serta otomatis kalah. Istriku, bagaimana? Jika kita kalah kali ini, kita akan kehilangan 1 miliar dolar. Gairah adalah naluri ayam jantan yang paling mendasar dan yang terkuat. Walau telah dikebiri, dorongan itu tak akan hilang. Nomor 4, lihatlah. Ini ayam betina tercantik di desa kami. Dia primadona desa kami. Banyak ayam jantan mengejarnya.
Di hadapannya, kau tak boleh kehilangan harga dirimu sebagai pejantan. Kabar aneh abad ini. Kau membiarkan ayam jantan yang sudah dikebiri bertemu ayam betina muda? Apa kau hendak menampilkan pertunjukan tidak senonoh di sini? Kalau hari ini dia bereaksi, sudah kubilang, segunung kotoran ayam ini akan kulahap semuanya. Itu hanya usaha terakhir yang sia-sia. Istriku, apa ini akan berhasil? Semua orang di sini sedang mengejek kita. Menarik nomor 4 saja tak cukup. Aku harus meningkatkan usahanya. Bukankah masih ada 1 kali kesempatan jeda? Saya minta jeda. Jeda tengah pertandingan, 1 menit. Apa yang wanita ini lakukan? Dia memijat ayam itu. Lihat, ayam aduan nomor 4 kita sudah benar-benar lelah. Biar ku beri pijat tradisional agar segar kembali. Nomor 4, biar ku bantu pulih lagi. Ayah, hari ini ayam kita ini ditendang tepat di titik vital dadanya. Apakah dia akan selamat? Orang biasa hanya tahu melatih ayam dengan memberi makan dan melatihnya. Namun, pelatih ayam yang tangguh pun harus paham cara menyelamatkannya. Berikutnya, ayah akan mengajarimu cara memakai teknik pemulihan supaya ia bisa pulih lagi. Langkah awal, Gerakan patukan naga. bantu ia bernapas sendiri. Ada respons. Langkah kedua, Gerakan dorongan awan. tarik udara tersumbat itu, lalu dorong perlahan kembali ke asalnya. Langkah ketiga, temukan pusat energinya dan alirkan ke sekujur tubuh. Dia sadar. Ayah, matanya terbuka lebar. Saat ini, kesadarannya, energinya, serta kekuatannya telah dipaksa bangkit. Dia hanya perlu beristirahat beberapa hari, lalu akan pulih total. Tapi, jika ia turun ke arena sabung ayam, daya tahan fisiknya cuma sanggup bertahan 3 minit. Dalam kurun 3 minit, kau wajib menuntaskan laga ini. Karena kalian bermain curang, aku pun akan memperlihatkan sedikit trik. Waktu jeda berakhir, tersisa 5 detik. 5, 4. Baru bertindak sekarang, terlambat. Perempuan busuk, $1 miliar ini, kau pasti kalah. Nomor 4, waktu yang kau punya cuma 3 menit. Dalam 3 menit, kau harus menuntaskan pertarungan. 2, 1. Waktu selesai. Laga dilanjutkan. Ayo, habisi dia. Nomor 4 bangkit lagi. Ahwa, teknik pijatmu memang hebat. Tidak mungkin. Barusan dia sudah nyaris tamat. Apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Aku hanya memakai beberapa metode tradisional dibanding ramuan rahasiamu yang kau berikan. Yang membuat ayam-ayam itu mengamuk, cara pengobatan alternatifku ini jauh lebih masuk akal. Apapun trikmu, takkan mengubah hasil kekalahanmu. Bloodfiend, habisi si ayam kebiri ini buatku. Bloodfiend, urus ayam kebiri ini sekarang. Apa yang terjadi pada Bloodfiend? Apa yang terjadi pada Bloodfiend? Matanya tak bisa terbuka. Aku tak melihat gerakan di tangannya. Nomor 4 ingat, kekuatannya sekarang berasal dari obat. Kau harus membelitnya, terus menempel padanya, dan menguras habis sisa tenaganya. Mustahil. Barusan Bloodfiend jelas hampir menang. Kenapa kini dia malah dikejar pecundang ini? Zhou Laogui, bukankah kau bilang Bloodfiend pasti menang? Kalau bos sampai tahu kita kalah $1 miliar, kita bertiga bakal dihabisi. Bloodfiend, bangun cepat. Hei, lihat semua. Dupanya telah habis terbakar. Kenapa kalian tertawa? Dupa ini sudah habis, kalian benar-benar kalah. Kita menang. Ahwa, kita menang. $1 miliar. Dasar perempuan kejam, ayam nomor 4 ini baru saja sudah jelas sekarat. Trik kotor apa yang kau mainkan? Katakan. Aku cuma memakai sedikit trik saja. Apa kau tak tahu? Kalau curang di sabung ayam Overlord, kau bakal dihukum berat. Hukum? Seharusnya kaulah yang dihukum, dibandingkan dengan kamu yang mencekoki ayam dengan obat gila. Trik kecilku ini tak ada apa-apanya, bukan? Apa yang kau omong? Kalau kau bisa mencekoki ayam dengan obat gila, maka aku pun bisa memanfaatkan biji sesawi. Biji sesawi? Biji sesawi bersifat pedas dan menyebar. Kalau tak sengaja mengenai mata, bisa bikin bengkak dan perih, hingga mata tak bisa melihat jelas untuk sementara. Trik kuno tersembunyi semacam ini, mana mungkin orang desa sepertimu tahu? Ayah, jika di sabung ayam ada orang yang demi menang mengambil cara licik, apa yang harus kulakukan? Jika ada seseorang yang lebih dulu melanggar aturan, kau tak perlu terus bermain bersih. Kau bisa memanfaatkan apa pun yang ada untuk memberi keunggulan pada ayam petarungmu. Contohnya, biji sesawi ini setelah dihancurkan, balurkan di bawah sayap ayam. Dalam pertarungan, seiring kepakan sayapnya, serbuknya tersebar.
yang bisa membuat mata ayam lawan tak dapat terbuka dan hilang arah. Kau melanggar aturan. Aturan kalian jelas tertulis. Mana yang larang pakai biji sesawi? Pertama, ayam dilarang dipasangi senjata tajam. Kedua, dilarang memberi obat pada ayam. Ku mau tanya, penggunaan biji sesawi melanggar poin yang mana? Benar, kita tak melanggar aturan kan? Betul. Tidak ada yang dilanggar. Poin ketiga ini, siapapun yang kalah tak boleh ingkar janji. Baiklah, sekarang bayar utangmu. Putaran ini, aku pemenangnya. $1 miliar. Aku menang di putaran ini. $1 miliar. Kenapa melamun? Serahkan uangnya. Cepat. Putaran ini kontroversial, jadi tidak sah. Apa maksudmu kontroversial? Jelas kami pemenangnya di putaran ini. Segera serahkan uangnya. Uang itu, kalian takkan bisa membawanya pergi? Jika Ahwa menang, artinya dia memang menang. Kalian dari Sabung Ayam Overlord yang terhormat, ternyata enggan mengakuinya. Betul sekali. Ahwa, tak perlu takut. Kami semua mendukungmu. Aku sudah tahu kalian akan mengkhianatiku. Syukurlah aku sudah memanggil banyak warga untuk bersaksi. Sialan kau. Kau pikir siapa dirimu? Biar ku beritahu, di sini kau tak berhak bicara. Cepat angkat kaki dari sini. Hei, dasar tak tahu malu. Pantas saja Sabung Ayam Overlord ini bisa meraup begitu banyak uang. Ternyata kalian cuma mengandalkan tipu muslihat. Engkau. Hentikan. Kau sudah gila? Reputasi Sabung Ayam Overlord kita telah kau hancurkan. Semua, tenang. Pihak Sabung Ayam Overlord kami selalu menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas. Karena tamu ini menang, tentu kami akan membayar sesuai janji. Baiklah, kalau begitu serahkan uangnya. Namun karena jumlah tunai terlalu besar, aku hanya bisa membayarnya lewat cek. Bagaimana menurut Anda? Baik, yang penting uangnya kalian berikan. Oh ya, soal kemenangan di putaran sebelumnya, senilai $200 juta itu. Tidak boleh. Tidak bisa. Hasil tes doping belum keluar. Jika terbukti curang, ronde itu akan dianggap batal. Kalau ada yang salah dengan jagoanku, kalian lebih paham dariku, bukan? Yang seharusnya diperiksa justru penguasa gunung dan Bloodfiend, bukan? Jangan asal memfitnah orang. Soal $200 juta itu, tunggu hasil tes keluar dulu, baru bicara. Kalau mau menyalahkan orang, pasti ada alasannya. Lagi pula, hasil tes ini sepenuhnya terserah kalian. Dari awal aku pun tak berharap $200 juta itu jatuh ke tanganku. Begini saja, kembalikan uang taruhan warga desa kepada mereka, dan sisanya pakai untuk melunasi utang suamiku. Baiklah, asalkan setelah ini kalian berhenti bertaruh. Judi itu pasti bikin rugi. Satu-satunya cara menang adalah tak berjudi, karena Sabung Ayam Overlord ini punya banyak cara untuk menguras habis jerih payah kalian. Kamu? Sudahlah, utang sudah beres, uangnya pun sudah kita menangkan. Suamiku, para warga sekalian, mari kita pulang. Sayang, kita benar-benar memenangkan $1 miliar. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Cubit aku, cepat, cubit aku. Apa yang kamu sombongkan? Utangmu di kasino ini memang lunas. Tapi utangmu pada keluarga ini, pulang dan bayar perlahan-lahan. Tamu terhormat, harap tunggu sebentar. Apalagi yang Anda inginkan? Bos kami sangat menghargai bakat, menurutnya, dengan visi, teknik, dan keberanian seperti Anda hanya tinggal di gunung memelihara ayam, itu adalah penyanyian bakat. Apa maksudmu? Kami ingin mengundang Anda menjadi konsultan teknis utama kami. Gaji dasar $20 juta per tahun, ditambah keseluruhan omset tahunan sebesar 30%. Asalkan Anda setuju, meraih gaji $100 juta per tahun bukanlah hal sulit. Sayang, tawaran ini benar-benar menggiurkan. Kalau begitu, aku akan terus terang, Sabung Ayam itu melanggar hati nurani. Uang dari bisnis semacam ini bisa mempersingkat umur bila disentuh. Aku merasa itu sangat kotor. Tamu terhormat, setiap orang ingin berkembang. Kesempatan ini hanya datang sekali. Anda bisa mempertimbangkannya lagi. Kedudukan tinggimu itu terbuat dari pengorbanan sesama dan dari tumpukan derita orang lain, aku tak sanggup menikmatinya. Asisten Shen, kita biarkan saja mereka pergi, membawa pergi uang $1 miliar. Mengapa tergesa-gesa? Bukankah umpannya sudah siap? Aku akan membuatnya rela mengembalikan uang itu pada kita. Istriku, gajinya $20 juta setahun, belum termasuk komisinya. 10 turunan pun, kita takkan sanggup meraup sebanyak itu. Apa kau sungguh mau menolaknya begitu saja? Wang Xuan, apa kau masih belum mengerti? Tempat itu adalah tempat yang amat kejam dan syarat kejahatan. Laba yang diraup dari derita orang lain. Begitu kau menerimanya, apakah kau masih bisa tidur nyenyak? Baiklah, baiklah. Toh kita ini punya $1 miliar. 10 turunan pun takkan habis. Hahaha. Uang ini tak boleh kita gunakan. Dalam beberapa hari,
Kita akan mencari mereka yang telah sabung ayam Overlord, kehilangan segalanya sampai melarat. Tanpa kurang 1 sen pun, semuanya harus kita kembalikan. Apa? Dikembalikan? Ini kan $1 miliar. Wang Xuan, ini uang haram. Jika engkau masih berani berniat macam-macam, awas, akan kugunakan kemoceng ini untuk menghajarmu. Baik, baik. Istriku, kaulah Guan Yin. Semua keputusan terserah padamu. Ahwa, tolong selamatkan kami. Bangun dulu, lalu bicara. Kami benar-benar sudah putus asa. Tabungan pensiun kami, semuanya ludes. Sabung ayam Overlord. Orang-orang di arena sabung ayam itu, mereka menjerat kami. Kalian, kenapa kalian ikut bertaruh juga? Bukankah sudah kubilang pada kalian, tempat itu sangat berbahaya. Kami melihatmu. Menang begitu mudah? Kami jadi tergoda, kami pikir bisa. Ikut kebagian sedikit keberuntunganmu. Jadi kami bertaruh kecil-kecilan. Awalnya, memang sempat membuat kami menang ribuan dolar. Orang-orang di sana menawari rokok, menyuguhkan teh, merayu kami agar terus menambah taruhan. Hasilnya, pada putaran terakhir, kalah total, malah bahkan berutang kepada mereka ratusan ribu dolar. Itu cuma modus penipuan. Dibuat menang dulu sedikit, setelah dibiarkan terlena, baru kemudian dihabisi. Trik ini sudah berapa lama dipakai? Ahwa, kali ini, cuma kamu yang bisa menyelamatkan kami. Uang ini, segala-galanya bagi kami. Kumohon, lawan mereka sekali lagi. Bantu kami merebut kembali. Hei, sayang, Tentang permintaan kami agar engkau menjadi konsultan, apa sudah kau pertimbangkan? Yao Ji, di mana suamiku? Aduh, Bos Wang sayang, dia sedang berkunjung ke tempat kami. Dia makan enak dan tidur pulas. Namun, jika kamu ingin dia pulang dalam keadaan selamat tanpa cedera sedikit pun, kau harus datang ke sini baik-baik, serta segera menandatangani kontrak konsultan itu. Oh ya, soal uang warga yang kalah berjudi, asalkan kamu setuju, hehehe, semuanya bisa kita anggap beres, kan? Kurang ajar. Kalau marah, datang saja ke sini. Aku ada di kawasan sabung ayam Overlord. Aku menanti kedatanganmu. Ingat, kau harus datang seorang diri. Sepertinya, hal ini tak bisa dihindari lagi. Lalu kita, harus bagaimana? Lebih baik melawan sekarang, daripada terus-menerus diganggu. Karena mereka tak mau bicara baik-baik, akan kubuat mereka bungkam selamanya. Selamat datang. Suruh bos kalian keluar dan temui aku. Maaf, apa Anda sudah membuat janji? Bukankah kalian yang mengundangku kemari? Hari ini, aku datang untuk menghancurkan Overlord sabung ayam kalian. Anak buahku memang tak tahu sopan santun. Perlakuan mereka juga kelewat kasar. Kau pasti tersiksa ya, adik ipar. Adik ipar. Hei, siapa kau? Apa yang mau kau lakukan? Aku senior perguruan. Istrimu, Zong Ahua. Menurut senioritas, seharusnya kau memanggilku kakak ipar. Kakak ipar. Aku memanggilmu kemari, bukan untuk hal buruk. Aku cuma butuh sedikit bantuanmu untuk membujuk adik perguruanku yang kepala batu itu. Selama dia bersedia bekerja sama denganku. Uang, boleh kau ambil sepuasnya. Istriku berkarakter keras. Apapun yang sudah ia putuskan, nyaris tak mungkin diubah. Aku tak mampu membujuknya. Jangan salahkan aku kalau tak memperingatkanmu. Meyakinkan istrimu agar bekerja sama denganku adalah satu-satunya syarat agar kau tetap hidup. Kakak ipar, istriku memang keras kepala. Bagaimana bila Anda langsung bicara saja dengannya? Pengecut, mengapa dia memilih pecundang macam kamu jadi suaminya? Pergi, habisi dia sekarang juga. Sisa hidup adik perguruanku, biar aku yang menanganinya. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Cheng Kun,
Seharusnya aku sudah menyadarinya. Satu-satunya orang yang sanggup menjalankan sabung ayam Overlord dengan cara sekejam itu, yang merekrut orang hina seperti Zhou Laogui ke dalam kelompokmu. Cuma kamu, dasar murid durhaka yang tak tahu terima kasih kepada guru. Adik seperguruan, mengapa kau bicara begitu? Sabung ayam ini hanyalah bisnis, permainan orang dewasa saja. Kedua pihak sama-sama sepakat, akulah yang memberi para penjudi itu peluang mendadak kaya dalam semalam. Aku ini penyokong bagi siapapun yang ingin mewujudkan impiannya. Kau sungguh tak tahu malu. Menggunakan obat bius mematikan, memaksa ayam bertarung hingga mati, memakai tipu muslihat, menguras habis harta para penjudi, penculikan, ancaman, segala kejahatan kau lakukan. Beginikah cara sabung ayam yang diajarkan ayahku padamu? Jangan sebut-sebut si tua bangka itu. Niat mulia apa? Tak ada gunanya. Sabung ayam untuk menghentikan judi omong kosong. Dia membawa kami keliling kemana-mana bak pengemis. Meski menang, lalu kenapa? Hanya menutup beberapa lapak judi kecil? Apa itu bisa menyelamatkan para penjudi yang sudah rusak itu? Ayahmu pun seorang penjudi. Dulu keluargamu juga gara-gara sabung ayam hingga hancur berantakan. Karena ayahku iba padamu yang tak punya rumah, maka dia menerimamu sebagai murid. Ini jelas, itu kesalahan besar. Karena aku pernah melarat. Aku harus menangkap setiap peluang yang bisa mengubah nasibku. Tapi ayahmu? Dia terlalu bodoh. Padahal dia punya keahlian sabung ayam luar biasa. Bisa jadi sangat kaya, disegani banyak orang, tapi dia sok suci. Berpegang teguh pada prinsip. Keadilan konyol itu hingga hidup melarat. Dia tak mau mengajarku ilmu sejati. Selalu bilang hatiku busuk. Meski dia tak menolongku, aku tetap sukses sendiri. Cheng Kun, kau sama sekali tak layak jadi murid ayahku. Tapi faktanya, aku sudah berhasil. Aku sudah membangun kerajaan sabung ayamku sendiri. Sekarang, semua orang harus hormat padaku, termasuk dirimu, adik seperguruan tersayang. Jadi, kau, hanya karena ayahku, tak mengizinkanmu menempuh jalan sesat, 15 tahun silam, kau menyingkirkannya? Itu salahnya sendiri, bukan salahku. Zhong Xianfo, Anda tokoh paling dihormati di bidang ini. Selama Anda membebaskan saya kali ini, dan bersedia bekerja sama dengan saya pastikan kelak, Anda akan sangat kaya. Dua murid kesayangan Anda juga dapat menjadi tokoh terpandang. Guru, uang ini sudah cukup menghidupi kita 7 turunan. Uang yang tercemar darah orang lain ini, menurutku ini sangat kotor. Zhong Ming, jangan tak tahu berterima kasih. Di zaman sekarang ini, apakah harga dirimu bisa membuatmu kenyang? Guru, kita turuti dia dulu saja. Nanti kalau sudah ada uang, bukankah kita bisa beramal banyak? Mengapa harus begini? Sungguh anak tak tahu diri. Aku mengajarkanmu adu ayam, agar kau bisa membedakan mana yang benar dan salah, serta tetap menjaga rasa hormat, bukan untuk menjadi kaki tangan tempat kotor semacam ini. Tujuan kita semula untuk mengendalikan judi lewat pertandingan, bukan malah ketagihan berjudi. Lihat tatapanmu sekarang, apa bedanya dengan mata para penjudi yang serakah itu? Nak, perhatikan baik-baik, di mata gurumu, masa depanmu tak lebih berharga daripada prinsip-prinsip usahanya itu. Begitu kuno. Zhou Laogui, tak ada gunanya berbicara lagi. Arena judimu itu harus lekas kau tutup, dan wang itu segera kembalikan. Kalau tidak, Guru, Ayah. Ayah, kenapa? Ayah. Ayah. Guru. Selamat tinggal untuk selamanya. Mulai hari ini, akulah penerus tunggal Dewa Sabung Ayam. Penerus tunggal. Ahwa, cepat lari. Tidak. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo cari dokter. Ahwa, jangan biarkan mereka menangkapmu. Jangan pernah menyentuh sabung ayam lagi seumur hidupmu. Hiduplah selayaknya orang biasa dengan baik. Tetaplah hidup. Cepat, tangkap gadis kecil itu, beserta ayam aduannya.
Kerjasamalah denganku. Kujamin akan menjadikan sabung ayam Overlordmu langsung jadi mesin uang. Baiklah. Lumayan kejam, lumayan licik, aku sungguh suka. Orang cerdas sepertimu. Kerjasama yang menyenangkan. Ternyata benar kaulah penyebab ayahku tiada. Kau yang menyingkirkan ayah Ahua. Itu semua karena dia memaksaku. Dia jelas menjaga segunung harta, namun justru memilih hidup melarat, bahkan menutup jalan rezekiku. Saudara seperguruan, kalau kau cerdas, segera berikan cara kemenangan mutlak yang diam-diam diajarkan ayahmu kepadamu. Cara kemenangan mutlak ayahku sudah kuberitahukan padamu sejak dulu, yaitu dengan memelihara niat baik, mengakhiri judi melalui keahlian. Orang sepertimu nuraninya sudah rapuh, bahkan rela mengkhianati guru demi gengsi, takkan pernah mampu memahaminya. Pandai sekali kau berbicara, sama persis dengan ayahmu itu. Berani sekali kau mencari masalah, tak mau memberikannya. Baiklah. Jangan habisi aku. Jangan buat aku mati. Ahua, tolonglah aku. Kau mau kubebaskan dia. Kalau begitu, bertaruhlah denganku untuk terakhir kalinya. Taruhan nyawa. Baiklah, aku siap bertaruh denganmu. Tapi kau harus menjamin, jika aku menang, kau harus mengakui segala kejahatanmu. Tutup semua kasino, dan selamanya, tak boleh lagi menyentuh dunia perjudian. Angkuh sekali kau berbicara, tapi itu kalau kau bisa menang. Jika kau kalah, kau harus tunduk menjadi anjingku, anjing yang patuh menjilat. Anak buah, bawakan ayam tarungku ke sini. Ayam ini disebut sitiran, berasal dari wilayah selatan, arena sabung ayam bawah tanah yang paling kejam. Sejak menetas, dia langsung dikurung dengan ular berbisa, serta anjing petarung, memakan daging mentah, dan meminum darah hewan. Setiap bekas luka di tubuhnya adalah lencana duel hidup matinya. Setelah melewati program penguatan khusus kami, di 1000 laga maut tanpa aturan, tak satu pun lawan yang hidup. Aku sudah mendengar soal ayam ini. Dia baru saja dalam laga kurungan hitam di perbatasan, menghabisi sang mantan, Raja Ayam Saigon hingga berkeping. Itu bukan sekadar ayam, melainkan iblis. Dia adalah iblis. Roh ayam aduan ada pada kecerdasannya, bukan pada kebuasannya. Keluarlah, King Kong hitam. Ayam tempur emas hitam? Mana mungkin dia masih hidup? Ini jelas bukan ayam yang sama 15 tahun lalu, melainkan keturunan langsung dari garis ayam tempur emas hitam. Kuhabiskan 15 tahun, menyaring 4 generasi, hingga akhirnya membangkitkan lagi kejayaan leluhurnya. Omong kosong belaka. Meski berketurunan terbaik sekalipun, itu hanyalah ayam pajangan yang tak pernah turun ke pertarungan sengit. Si tiran bakal membuat setiap ruas tulangnya remuk total. Buka kandangnya. Kedua pihak memegang ayamnya. Masuklah ke arena. Lepaskan ayamnya. Hebat. Tiran, gunakan teknik kunci mematikan. Waspada, King Kong hitam. King Kong hitam, awas cakar pengaitnya. Matanya sudah dipatuk, tepat mengenai matanya. Ingin menang? Tidak semudah itu. Itu pisau kaki. Cheng Kun, sungguh berani kau menyembunyikan pisau di ayam itu? Adik seperguruan, peraturan sabung ayam ini cuma diikuti oleh orang lemah. Pemenang sejati hanya peduli hasil akhirnya. Tuan Kun, silakan lihat. Ini pisau pemotong yang khusus dipesan dari seorang ahli. Pada bilah pisau ini, telah dilumuri bubuk penghancur darah, yang kuracik dari rahasia 3 macam rumput beracun. Begitu darah mengenainya, sakitnya menembus hingga tulang. Sekalipun dia dewa, dia takkan sanggup berdiri. Hahaha. Hebat.
Meski keahlian melatih ayam milik Zhong Ahua sangat lihai, namun di depan trik licik mutlak, semuanya percuma. Kali ini, dia tak akan bisa lolos. Lihat adik seperguruan, inilah yang dinamakan kecerdikan. Inilah sebabnya ayahmu, si tua keras kepala yang telah tiada itu, takkan pernah bisa mengalahkanku. Kau licik tak tahu malu. Kau benar-benar tak berhati nurani. Hari ini, aku akan memaksa engkau dan ayahmu tetap di sini selamanya. Zhao Jun, cincang dia dengan pisaumu. Bagaimana bisa begini? Bagaimana mungkin ia tetap utuh tanpa cedera? Kenapa kaget ya? Ayah, kalau ada orang yang curang, diam-diam menyematkan pisau pada ayam aduannya. Lalu ketika tebasan itu mengenai, ayamnya seketika tewas. Bagaimana cara mencegahnya? Kita harus selalu waspada terhadap niat jahat orang. Sebelum turun ke arena, kamu wajib melakukan persiapan yang matang. Hari ini ayah akan ajarkan satu teknik. Oleskan cairan hitam ini pada bagian tubuh ayam yang rentan. Cairan hitam? Ini dibuat dari getah alami yang dicampur jelaga pinus. Saat dioleskan ke tubuh ayam dan setelah mengering, ia akan membentuk lapisan pelindung yang kokoh. Keras, bak besi, takkan tertembus senjata apapun. Aku mengerti. Jangan berniat menyakiti orang, tetapi jangan lupa untuk selalu waspada. Meski kau memasang pisau tersembunyi, tetap saja tak bisa melukai ayamku. Sepertinya, aku telah meremehkanmu. Hei King Kong hitam, keluarkan jurus pamungkasmu, tombak pengunci leher. Menang, kita menang. Cheng Kun, kau kalah. Binatang, bangun. Sudah habiskan banyak uang. Lekas bangun. Cheng Kun, semua makhluk punya jiwa. Jangan dipaksa. Diam. Aku sudah mengeluarkan begitu banyak uang untuknya. Dia harus bertarung sampai mati demi aku. Bangun. Bangun. Cheng Kun, hentikan sekarang juga. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya untukmu. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Omong kosong. Dia cuma seekor binatang. Mau dibinasakan atau tidak, aku yang menentukan. Bos, Terjadi insiden berdarah. Ayam aduan itu mencederai orang. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. kau panggil polisi? Kau benar-benar mengira, aku cuma membawa seekor ayam kan? Di sini, ada bukti semua kejahatan kalian di sabung ayam Overlord yang mencelakai ayahku. Kalian takkan bisa kabur. Semua, angkat tangan, jongkok sekarang. Giring mereka. Siapa yang melapor? Saya, Sebentar lagi ikut ke kantor polisi untuk beri keterangan. ini buktinya. Sabung ayam Overlord resmi ditutup. Zhou Laogui beserta kroninya atas dakwaan menggelar perjudian, kekerasan, serta pencucian uang ilegal. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.